teman-teman, saya dengan Sonya dari Wuling Arista Balikpapan dan teman saya dengan Tegiman dari Wuling Arista Balikpapan. Oke, kami akan sharing atau tanya jawab seputar terkait dengan produk Wuling ya, yang saat ini semakin banyak variannya. Jadi mungkin Sonya akan tanya ya sama Mas Tegiman, Mas, kan Wuling di Indonesia ini udah kurang lebih hampir 7 tahun ya. Oke. Kira-kira apa sih komitmen Wuling selama kurang lebih 7 tahun ini? Boleh dibantu jelaskan, Mas? Oke, mengenai komitmen Wuling selama 7 tahun ini ya. Iya. Dikatakan boleh dibilang Wuling ini yang boleh dikatakan pertama itu tidak dilirik dari beberapa ini ya, boleh dikatakan brandnya nggak punya nama, tapi dengan keseriusan Wuling membangun pabrik di Indonesia yang mana lokasinya ada di Cikarang dengan luasnya sekitar 60 hektar dan itu milik sendiri loh ya. Nah, dengan nilai investasi nggak main-main, jadi sekitar 60 triliun. Jadi betul-betul perusahaan ini menanamkan modal di Indonesia dengan jangka panjang, jadi nggak dalam waktu sebentar. Jadi beberapa produk yang sudah kita lihat di beberapa tempat, apalagi Wuling sudah mempunyai 155 main dealer di Indonesia, khususnya dari PT Arista, Jaya Lestari Group ya. Jadi beberapa produknya juga banyak variannya. Kalau kita lihat itu yang pertama kita kenal dengan Convero ya. Convero. Ya, pertama kali bahkan tuh Convero. Ya, yang kedua Cortez kalau nggak salah ya. Cortez. Jadi dia melihat beberapa segmen pasar. Jadi dengan harga yang bukan harga murah, harga sedang, tapi boleh dikatakan kualitasnya nggak jauh kalah dengan beberapa produk yang sudah ada, yang boleh dikatakan brand-brand terkenal di Indonesia. Nah, dengan keseriusannya Wuling menciptakan lagi produk SUV yang namanya Almas. Almas juga ada beberapa tipe ini variannya ya, mulai dari tipe yang standar, tengah dan atas dengan kecanggihan fitur yang belum tentu dimiliki oleh produk lain ya, dengan harga yang terjangkau. Oke, kemudian varian lain banyak juga. Jadi apalagi saat ini dengan viralnya mobil listrik ya. Ya, benar banget, mobil listrik saat ini lagi banyak banget ya peminatnya. Banyak banget. Pertama kali Wuling adalah pencetus, boleh dikatakan pelopornya pelopornya untuk mobil listrik. Yang pertama dikeluarkan adalah unit REV yang boleh dikatakan mobil sekecil itu tapi dalamnya luas banget. Orang kalau ngeliat dari luar kayaknya kecil banget tuh. Padahal kalau masuk di dalam, wah, saya pernah masuk tuh satu keluarga 6 orang itu, soalnya luar biasa. Tanjakan bisa dibuktikan karena kita sudah coba sendiri. Nah, komitmen Wuling apalagi dari REV, kemudian tidak lama kemudian membuat yang namanya Bingo. Bingo dia ada 2 varian, jarak tempuh dengan 333 kilo sampai ke 410 kilo dengan menyamai konsepnya kayak stiker ya. Jadi kemarin kan dengan adanya Wuling REV, orang kan tanya bagasinya kurang besar, makanya diciptakan nih yang ada bagasinya. Bahkan bagasi Bingo nih, Bingo ini dia terpisah nih, tempat untuk storage-nya nih di belakangnya ya. Jadi bisa untuk tempat untuk yang barang basah sama barang kering itu bisa dipisah. Sangat luar biasa. Kemudian tidak lama lagi dikeluarkan lagi dengan yang unit namanya Cloud EV dengan jarak tempuh yang jarak tempuhnya lebih jauh lagi, sekitar 460 kilo. Apalagi dengan programnya dari SQMW itu mempunyai program yang menguntungkan banyak buat customer, sampai bayangin Sonya, yang namanya charging device dikasih free. Iya, benar banget, charging device free ya. Free, kemudian dikasih garansi lagi seumur hidup tuh. Luar biasa. Maintenance-nya 15,5 tahun. Nah, itu keseriusan Wuling untuk customer yang memang kebutuhannya saat ini menggunakan mobil listrik. Jadi memang Wuling dibangun di Indonesia ini hanya untuk Anda. Jadi Mas Tegiman, intinya Wuling dibuat di Indonesia untuk Anda. Thank you. Terima kasih sharingnya Mas Tegiman. Ya, sama-sama. Sampai ketemu di sharing berikutnya, Oke. tanya jawab berikutnya. Thank you.